Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Semut Ibrahim Kempas Manik sekarang sedang berkunjung di rumah Anjeli yang dipimpin oleh Bapak Abah Asep, Hidayat Asep di Waluran, dan kita akan belajar kenapa di sini pohon Anjeli bisa tumbuh dengan baik dan bisa menjadi alternatif pertahanan pangan ke depan. Ini kita lihat saungnya, kita sudah mendekati dan kita akan bertemu dengan siapa? Oke. Yuk, berangkat. Waalaikumsalam. Salam. Luar biasa. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat jumpa. Sama-sama. Sekarang betah di sini. Nah, terus warga lokal dulu. Ini dengan Abah Asep atau Hidayat Asep sebagai inspirator dari gerakan revolusi pangan di wilayah Pajampangan dengan Anjeli. Itu ada Profesor Ugu juga. Bro, sini bro. Oke. Boleh kita masuk ke Sudah sore pertama. rasanya. Kita masuk ke ini namanya virus. Virus. Kepanjangannya ya, pipir imah diurus. Virus pipir imah diurus. Jadi bukan pakai V tapi pakai P. Bunda. Pipir imah diurus. Jadi bagaimana memulai ketahanan pangan dari rumahan. Ya, ini saya bawa anak-anak di Semut Ibrahim agar bisa belajar bagaimana anak-anak muda harus paham tentang pertanian dan diharapkan mereka nggak pindah ke kota. Ya. Bagaimana mereka tetap di desa dan menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi. Jadi Ini apa ini? maunya dulu mau hidroponik dulu yang saya bahas. Hidroponik dulu, kita lihat hidroponiknya. Ini bagian dari program yang kami gunakan untuk menunjang desa wisata Anjeli. Jadi desa wisata itu bagian paling atasnya, tentunya di bawah ada bidang ada kampung pintar, ada kampung sehat, ada kampung kreatif. Nah, hari ini kita sedang berada di saung sehatnya. Saung sehat. Ya, jadi kampung sehat itu terjemahannya ada saung sehat. Nah, saung sehat ini kami mencoba membuat beberapa kegiatan. Pertama ada 3 bab. Pertama ada organik. Yang kedua ada hidroponik. Yang ketiga ada budik salember. Ya, artinya budidaya ikan sayur dalam ember. Nah, ini yang hari ini yang teman-teman bisa lihat adalah konsep budidaya atau metode penanaman dengan cara hidroponik. Nah, hidroponik itu sebetulnya intinya adalah tidak tanpa menggunakan tanah gitu. Tapi bisa dengan metode bisa dengan sekam, bisa dengan kokopit, dan ini semuanya menggunakan air. Nah, kami sengaja hari ini menggunakan hidroponik yang ada di sini itu tanpa menggunakan bahan-bahan yang baru, Bang. Ini semuanya bahan-bahan bekas. Ini lihat, ini ada botol bekas yang kami buat supaya apa? Alhamdulillah desa wisata Anjeli ini, kampung ini yang kami kelola sudah hampir ada 1000 botol yang kami selamatkan. Daripada ini terbuang sampai ke muara, akhirnya merusak biota laut, terumbu karang ya sama yang lainnya. Makanya kami coba bagaimana manfaatkan. Alhamdulillah yang ada sayuran ini ada mulai dari sawi, ada pakcoy. Nah, ini pakcoy. Ini ada selada. Nah, ini selada ini usianya sekitar baru 10 hari. 10 hari. Jadi tinggal 10 hari lagi ini udah panen. Jadi luar biasa cepet. Ya. Keluarin ya. Ya, sekitar 10 harian lebih. Ini dalamnya pakai. Nah, ini pakai rock wool. Namanya rock wool. Jadi kalau untuk para kayak busa ya? Kayak busa, tapi dia daya serapnya lumayan bagus. Dia bisa nyimpan air di sini. Dalam teori hidroponik itu banyak cara, banyak sistem. Nah, kita ntar ada ke sana itu ngebahas tentang sistemnya with system. Jadi bagaimana bikin hidroponik tapi tanpa air mengalir. Kalau ini namanya DFT. Namanya DFT itu deep flow technique. Jadi airnya tetap menggenang, tapi ngalir gitu. Ini semua ngalir. Yang ngalir ini ngalir bagus. Ini sambil jalan tuh. Ya. Ini juga tuh, lihat tuh, ada mantan juga lewat tuh. Ada mantan lewat. Yang bisa ditanam bisa hampir semuanya, kecuali yang ada umbi di bawahnya. Jangan gitu. Nah, kausacim, bahkan telon, semangka bisa banget. Jadi kali ini namanya DFT, deep flow teknik. Nah, jadi tekniknya adalah air mengalir tapi dia masih nyimpen cadangan air. Jadi, nah, ini kelebihannya adalah kalau mati lampu ini tetap masih kuat. Ada satu lagi namanya tekniknya NFT. Ada DFT, ada NFT. Nah, NFT ini hampir mirip seperti ini, tapi dia lebih miring dan kecepatan airnya akan lebih. Jadi ukurannya cuman, makanya disebut nutrition film teknik itu cuman berapa mili saja. Nah, jadi dan itu oksigennya luar biasa bagus gitu. Makanya
kalau menggunakan pola seperti ini, DFT ini masih bisa kalau mati lampu masih kuat sampai 5 jam. Tapi kalau pakai NFT 1 jam pasti udah layu, pasti mati. Ini kalau nggak ngalir berarti ini bisa layu? Nah, kalau ini konsepnya DFT itu masih tetap ngalir. Ya. Nah, kalau yang tidak ngalir sama sekali itu ada lagi satu lagi namanya tekniknya weak system. Weak system. Pakai sumbu gitu. Ada lagi tekniknya namanya rakit apung. Jadi dibikin kayak kolam, tingginya 25 cm, atasnya pakai styrofoam. Dibuat jadi itu di bawahnya pakai nutrisi. Itu lebih bagus lagi. Keren lagi ya. Tapi yang banyak digunakan di seluruh Indonesia pakai polanya DFT. Nah, ini DFT ini udah paling ideal. Gondok jasanya. Kita tidak bisa jadikan sampah sebagai sampah. Sampah akan menjadi sampah bagi orang yang berpikir tentang sampah. Tetapi sampah akan menjadi bernilai tinggi, bernilai lebih bermanfaat kalau kita tidak pernah berpikir bahwa itu adalah sampah. Semuanya bisa bermanfaat tergantung kreativitas kita, imajinasi kita. Maka untuk itu, kreativitas dan imajinasi harus kita latih dan kita miliki dengan baik. Oke, Bapak kita lanjut. Oke, ini ada apa? Ini sesuatu yang beda. Ada kangkung ini, Pak. Ya, itu kangkung. Di dalamnya ada Ikan lele. Nah, kita coba ya. Ini peletnya. Nah, kita kasih pakan dulu. Wah. Oh, ini lihat, coba lihat. Ini ikan-ikannya nih. Ini berapa ini jumlahnya? Saya harus jelasin dulu dari awal. Konsepnya namanya budik salamber. Jadi budidaya ikan dalam ember. Jadi ini metode yang paling ideal untuk kebutuhan pangan rumahan. Jadi virus tadi yang saya sebut tadi yang dari awal, terus itu adalah virus. Nah, ini menjadi 3 bidang. Pertama organik, hidroponik, dan budik salamber. Nah, budik salamber itu adalah jadi kita tidak hanya makan sayuran saja, tapi kita juga makan ikannya. Jadi jangan sayur saja yang kita makan, tapi tetap harus makan ikannya juga. Nah, ini ikan, embernya ukuran 80 liter. Ini lubangnya sebetulnya bisa sampai 20 lubang bebas. Ini sebetulnya sudah panen. Tuh, apa yang itu mah tuh? Itu sebenarnya sudah siap dipanen. Nah, kalau ini jumlah isi ikannya sekitar 60 ekoran. Nah, ini usianya sudah hampir 1 bulanan. 1 bulan. Nah, tuh, ini ikannya. Biasanya kami mulai nanam dari ukuran 10 cm. 10 cm. Ya, ukuran jempol lah, kecil. Berapa kilo biasanya di satu ember? Kalau dalam 1 ember itu sebenarnya 1 kilo pun enggak kalau masih kecil. Ya. Tapi kalau ntar ini saya targetnya 1 kilo itu sampai panen kisaran 10 kilo. 1 kilo per 10 ekor 1 kilo gitu. Jadi ini kalau isinya 60 berarti 6 kiloan gitu. Dan ini yang paling ideal gitu. Ini sudah hampir ada 200 ekor berarti se-4 ini teh. 4 ini Iya, 200 ekor. 200 sampai 250 ekoran. Ini kayak sedikit tapi memang ini banyak. Ini apa lagi nih, Pak? Ini namanya konsep weak system, hidroponik weak system. Nah, kita masuk ke dalam. Ya, beda konsep ini. Beda konsep. Nah, kalau ini konsepnya sangat sederhana dan paling ideal bisa dilakukan dan diaplikasikan di sekolah-sekolah. Ya, jadi weak system itu namanya adalah menggunakan sumbu. Nah, saya buka ya. Nah, ini pakai sumbu. Nah, gini ya. Jadi ini yang paling ideal yang bisa dicoba di teman-teman di mana di sekolah. Nah, ini kita nanam ada sawi, ada pakcoy. Kalau di sini pakcoy mau di sana. Kelebihannya apa menggunakan sistem seperti ini? Ini biayanya sangat murah. Babab tinggal nyari anak-anak botol aqua bekas. Nah, dan kita sengaja kita cat luarnya, dalamnya emang nggak dicat. Jadi untuk ini kebutuhannya apa saja? Pertama benih, yang kedua rock wool, busa itu, yang ketiga adalah kain panel. Kain panel dan ini apa namanya? Bekas botol, dan airnya kita pakai nutrisi. Ini ppm-nya sekitar 1000 ppm. Ini ada nutrisinya walaupun bening, tapi ini ada nutrisinya gitu. Ini pakai nutrisi gitu. Kalau cuma air biasa saja ini pasti nggak akan tumbuh bagus seperti ini gitu. Modalnya cuma segitu doang, Bob. Sangat murah. Kalau misalkan beli biangnya saja, biang nutrisi itu dalam 1 ember apa 1 liter itu cuma 5 mili tutup botol. Jadi sangat irit. Jadi lamun hayang 10 liter berarti cuma 50 mili. Yang nanti suntikan nih. Katanya 50 mili katanya. Jadi irit pisan gitu.
gitu. Ya, pembibitan. Oh, coba Nah, perhatikan ini pembibitannya nih. Jadi teman-teman, posisinya kita harus punya dulu bibit sama rock wall. Nah, kalau tanpa ini nggak bener. Tetap harus di pokoknya gini. Ini jangan pakai nutrisi. Dengan satu rokol ini satu bibit. Tergantung. Kalau misalkan untuk pakcoy, sawi itu satu bibit saja. Tapi kalau kayak misalkan seledri, saya tuh seledri atau bayam, kangkung itu minimal ada 5, ada 10. Kayak hutan kecil ya. Hutan kecil. Hutan gundul ini. Ya, ini ada yang nggak tumbuh. Soalnya kemarin kita nggak bener ngasih itunya. Ini potret bumi kita sekarang. Ya, jadi kalau ini memang seperti ini nih. Ini sebetulnya udah siap dipindahkan. Jadi kalau udah ada daun 4, 1, 2, 3, 4 ini udah siap dipindahkan. Ya, kebanyakan teman-teman kalau mau misalkan membibitkan suka lupa, suka disimpan saja di dalam garasi tanpa terkena sinar matahari. Jadi proses awalnya Harus kena matahari. kalau proses awalnya pertama siapkan dulu rock wall. Nah, setelah rock wall itu tinggal saya bolong-bolongin, masukin satu. Udah masukin, ditutup pakai plastik hitam. Bagusnya mah. Misalkan sore hari ini udah ngasih rock wall dipotong-potong, masukin bibit udah selesai, ditutup. Besoknya pagi itu akan keluar kecambah kecil-kecil. Nah, dari situ boleh diperkenalkan ke sinar matahari. Jadi jangan disimpan lagi. Jangan disimpan lagi apa? Di tempat yang gelap. Ini pasti akan namanya kalau dalam bahasa ilmiahnya etiolasi. Etiolasi itu adalah jadi kutilang, kurus tinggi langsing. Dan itu Kalau ini nggak kutilang. enggak ini mah. Jadi memang tidak ideal untuk ditanam. Makanya kalau ini udah cocok, ini udah bisa dipindahkan. Siap, ya. Jadi kalau kutilang itu dia nyerocong ke luhur, itu nggak kuat, Bab. Nggak bohai. Ya nggak bohai. Ini warnanya boleh mau hitam catnya, mau putih, mau kuning, mau biru bebas. Nah terus jadi kalau bedanya kalau misalkan ini ditutup pakai cat, nah lihat airnya jernih. Iya. Ini berarti aman. Nah beda dengan ini tuh airnya akan jadi warna hijau karena lumut, karena sinar matahari. Dulu mungkin pernah belajar biologi itu. Jadi terkena sinar matahari itu akan keluar lumut-lumut gitu. Jadi ini yang tidak baik itu mah kemarin udah diparanin, Dok. Jadi memang ini idealnya harus dicat. Dicatnya bebas, pokoknya mau putih, kuning, merah, hijau, biru, pink, bebas. Tapi yang penting mah harus tertutup warnanya. Jadi yang dicat ingat jangan dalamnya. Kalau dalamnya mah kan menjadi racun atau cuma luarnya doang yang dicat deh. Gitu. Oke. Ini mah sangat paling ideal. Jadi kalau pakai pola DFT itu memang agak rumit. Sebenarnya ini udah masuk ke ranah kelas apa? Kelasnya kelas menengah, tapi kalau ini paling dasar. Tapi yang ini yang paling ideal digunakan untuk pemberdayaan gitu. Ada tuh setiap rumah ember-ember. Sekarang kita akan melihat kondisi rumah baca Sawinan di Desa Wisata Hanjeli. Oke, buku apa saja yang ada di sini dan mana saja yang bisa kita nanti perkaya di tempat Semen Ibrahim. Oke. Siap. Jadi sambil duduk aja, Bang. Yuk. Nah, rumah baca ini tuh, Bang, di dalamnya ada komputer. Ada 2 komputer. Suasananya sudah kita desain cantik. Nah, ini Teh Nyai Amin kalau masih nyebutnya. Ini beliau mantan Purna Migran Indonesia. Dan bikin rumah baca ini sekitar tahun 2017 ya, ini ya. 2017 dulu rumahnya ini nggak ada ininya, buat belum aja naik, cuman simpen sedar langsung naik. Hari ini alhamdulillah ini udah hampir 5 kali ganti gaya. Dari mulai kecil ada batu-batu, akhirnya berubah pakai ini Bab, tidak ada satu peser pun dari bambu. Dan ini sebenarnya the real zero rupiahnya. Bagaimana saya bisa menggandeng teman-teman yang lain kegiatan ini mulai dari nol. Ya, kita ngebangun ini saja, nge-share sama yang lainnya ini. Tadi itu konsep zero rupiah. Kalau kami nyebutnya base partnership program berbasis kemitraan, yaitu kolaborasi. Itu yang kami dapatkan. Jadi kami tidak pernah seperak pun meminta ke masyarakat sini, minta dong uang untuk bangun namanya ini. Enggak. Di sini mah nggak pernah saya minta seperak pun. Tapi dari mana uangnya? Dari teman-teman orang-orang yang mau menginfakkan rezekinya. Luar biasa. Setiap orang yang memberikan rezeki ke kami di sini, itu selalu kami video, selalu kami upload. Dan itu bukti tanggung jawab kami. Kang Ferry, terutama Kang Ferry ya, Batu Gampang ini luar biasa sumbangsi terhadap rumah baca ini. Mungkin ini dibangun ini dari beliau lebih dari 3, pokoknya lumayan lah nominalnya gitu. Nah,
ini bisa terbangun ini karena ada kolaborasi yang bikin ini kami desain. Ini kan ada anak-anak nih, jadi suasana pun kami desain memang seperti anak-anak gitu. Gitu, Bang. Dan ini sengaja tuh rak-raknya. Intinya gini, kawan-kawan ya, yang dibutuhkan zaman sekarang itu adalah orang-orang edan, orang-orang gila, orang-orang tidak waras. Karena orang yang waras tidak akan berani melakukan seperti ini. Orang waras selalu berpikir untung rugi. Ya. Kalau orang edan, kita edan ya, yang tidak waras, kita nggak bisa menuruti. Semut Ibrahim melaksanakan berapa rumah, sekarang mau sampai 40 rumah, itu juga hampir nyaris tidak ada bantuan dari pemerintah. Kita pun nggak meminta, ke sekolah juga nggak meminta, walaupun datang sama sekolah. Tapi link, Ya, dengan silaturahmi yang kita bangun, ada kepercayaan, ada keamanan juga. Jelas. Semoga saja nanti lebih banyak orang gila di Jampang. Itu lebih keren. Jampang gila nanti. Iya. Jadi memang Orang gila kita. Oke, sekarang kita akan menuju sentra Anjeli. Di rumah siapa, Pak? Teh Koya. Di rumah Teh Koya, dan kita akan ngopi di sana. Kita akan ngopi di sana di Teh Koya. Lumayan capek. Oke, kita ngopi semua. Oh, yeah. Ya, kita sudah ada di sentra utama Anjeli. Ini yang sudah siap. Ini lagi mau ditumbuk. Ini perlengkapannya. Dan kepada kawan-kawan yang lain yang di tanah yang luas untuk masalah ketahanan pangan, kenapa tidak kita coba dengan Anjeli? Tanah-tanah kita yang luas ini akan lebih hidup lagi kalau kita lebih variatif tanamannya. Dan berarti ini musimnya. Ini mirip dengan cara nembuk padi seperti ini. Tuh banyak tuh ambil tuh. Jadi itu untuk kayak aktivitas ini oke. Ini sangat tradisional sekali. Sangat tradisional sekali. Itu Hanji hasil udah siap ditumbuk gimana? Belum, ini dijemur dulu. Iya, dijemur. Udah dijemur, baru ditumbuk. Udah ditumbuk, baru jadi beras. Udah jadi beras, boleh dibikin makanan Apa saja. Nasi jadi ranginang, boleh jadi bubur, boleh jadi tape, boleh jadi pasak seperti nasi, boleh. Hari melakna kumaha ya? Oh, melak. Ribet apa ente? Ente lebih gampang Anjeli daripada tanaman lain. Seperti misalkan kan ada 3 cara. Ya. Seperti di kolibek, tumpang sari, terus di demplot. Hari air, kebutuhan air begitu kemarau 3 bulan baru saya membutuhkan. Soalnya ada air di bawah. Kalau ada alat bisa saya tarik, bisa berjalan terus. Jadi setahun tuh saya nggak selesai nanam terus. Bisa dicebor. Gitu. Tapi kalau nggak ada air 3 bulan juga udah nggak bisa bertahan. Apalagi kalau kita nanam seperti baru kayak gitu. Tapi kalau yang bekas mah dipotong kan ada tumbuh lagi, itu mah agak kuat. Gitu. Oke. Semuanya tetap bisa menjadi inspirasi. Kalau ini inspirasi dengan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dimanapun bisa coba. Dan kalau teman-teman penasaran, ya bisa datang ke Kampung Anjeli ini, bisa ketemu dengan si Mak, ngobrol akan sambil belajar. Ya, dan mudah-mudahan ini semakin berkembang, tumbuh, masyarakat juga mau menerimanya dan menjadikan sebagai makanan alternatif selain nasi, selain padi ya. Gitu. Jadi mulailah kita coba hal-hal yang sekiranya lebih baik dan lebih mudah untuk kehidupan kita. Yang sulit jangan dipersulit, mari kita mudahkan saja semua dengan semangat. Jadi, Vitamin